Hal yang seharusnya tidak usah terjadi di negeri ini kemudian berulang-ulang terjadi terus, di mana ada kelompok minoritas yang ingin beribadah dengan aman dan nyaman, tetapi ada sekelompok organisasi bajingan menurut saya yang kemudian berperilaku barbar, membubarkan, dan apapun juga alasan mereka, saya kira tidak boleh dibenarkan di bawah naungan NKRI yang berasaskan Pancasila ini. Pemerintah Kota Depok melalui Keskampol sudah melakukan rapat beberapa waktu yang lalu dan diputuskan kegiatan ibadah di sini dihentikan untuk sementara. Nah, ini yang saya sangat sesalkan. Hanya online bisa. Menurut saya ini sebuah diskriminasi yang tidak perlu terjadi dan tidak boleh terjadi. Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap seluruh umat agama, apapun agamanya. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tolangi 9 dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Kejadian yang menimpa masyarakat kaum minoritas yang ada di Depok, saya kira ini sesuatu yang berulang, yang seharusnya tidak terjadi, manakala seluruh elemen menyadari bahwa mereka hidup dan tinggal di Indonesia yang memiliki ragam agama, ragam budaya. Sayangnya bahwa memang ada orang-orang atau oknum di negara kita ini yang mubal. Nah, Depok ini kita tahu memang sarannya mereka dan wali kotanya pun juga saya kira kita sudah tahu semua dari mana asalnya, dan bahkan boleh jadi karena itu kemudian Kaisang pernah berpikir untuk masuk menjadi calon wali kota di sana, dan kita berharap itu bisa terjadi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau terus-terusan seperti ini modelnya, orang-orang minoritas yang mau melakukan ibadah dengan aman dan nyaman justru kemudian mendapat hambatan yang luar biasa dari sesama anak bangsa sendiri yang mengaku sebagai ormas. Sekalipun sudah ada klarifikasi dari pihak kepolisian bahwa di sana tidak ada kekerasan yang terjadi, tetapi apapun juga itu, yang namanya intimidasi terhadap orang yang mau beribadah, saya kira itu hal yang sangat buruk. Apatah lagi kita tahu bersama bahwa seluruh elemen dalam rangka untuk memuluskan yang namanya perizinan beribadah itu sudah ada FKUB. Sayangnya juga kalau misalnya kemudian FKUB yang ada di sana itu diisi oleh ormas-ormas yang notabene-nya adalah kadruk isinya. Nah, itu yang jadi problem di beberapa daerah, saya kira yang acap kali dibubarkan ataupun terjadi kekerasan dalam bentuk intimidasi terhadap orang-orang yang mau melakukan ibadah hanya dengan asumsi belum ada isinya, mereka serta-merta dilarang beribadah. Dan anehnya karena kemudian pemerintah menjadi pusat legitimasi di sana, adanya kesepakatan yang terbangun bahwa tidak boleh beribadah selama belum ada isinya. Yang seharusnya kalau kita menilik sejarah pada masa lalu, saya kira terang benderang bagaimana penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di dalam satu wilayah yang minoritas. Sebutlah misalnya perjalanan Umar bin Khattab yang ketika menaklukkan satu kota agama Nasrani, lalu diarahkan mau masuk beribadah di tempat ibadahnya orang Nasrani itu. Umar bin Khattab menolak dengan alasan bahwa jangan sampai kemudian itu dijadikan legitimasi oleh umat Islam bahwa gereja ini pernah ditempati oleh Umar, jadi harus diambil alih. Nah, itu fakta sejarah bahwa dari dulu yang namanya toleransi itu ada. Jadi seharusnya pemerintah daerah selama proses pembangunannya belum selesai itu bisa memberikan izin di mana saja yang sifatnya seperti kalau di muslim itu musalla untuk sementara beribadah mereka di sana, dan kalau perlu dilindungi, disiapkan aparat memang untuk menjaga mereka beribadah kalau dianggap bahwa ada ormas-ormas yang intoleran yang mau mengganggu mereka. Nah, karena itu tidak salah kalau Wakil Ketua DPRD Depok, Wakil Ketua DPRD itu kemudian bersuara, dan saya kira ini sangat patut untuk ditiru di beberapa daerah di Indonesia ini yang kadang-kadang
para aparatur pemerintahannya atau perwakilan rakyatnya tidak berfungsi sama sekali. Ini kita coba cek seperti apa penyampaian beliau. Saya sangat menyesalkan kejadian tadi pagi ketika ada sekelompok ormas yang mengatasnamakan sekelompok ormas dan masyarakat datang di tempat ini melakukan demo ya terhadap sebuah bangunan kapel ya, di mana intinya mereka tidak membolehkan ada ibadah dalam bentuk apapun di situ. Ya, sementara di satu sisi perlu digarisbawahi bahwa tempat ini bukan gereja, ini kapel. Kalau di Muslim itu sama dengan musola. Ya, cukup dengan izin tetangga, izin lingkungan, kemudian silakan melakukan ibadah di situ. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, kemudian ternyata saya dengar pemerintah Kota Depok melalui Kesbangpol sudah melakukan rapat beberapa waktu yang lalu dan diputuskan kegiatan ibadah di sini dihentikan untuk sementara. Nah, ini yang saya sangat sesalkan. Hanya online-nya bisa. Hanya online bisa. Ya. Menurut saya ini sebuah diskriminasi yang tidak perlu terjadi dan tidak boleh terjadi. Ya. Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap seluruh umat agama, apapun agamanya, untuk melakukan ibadahnya dengan baik. Termasuk di kapel ini yang di Cinere. 28 tahun kan? Sudah 28 tahun. Hanya pindah tempat. Ya, tiba-tiba ada pembiaran. Ya, menurut saya hal-hal yang tidak fair dilakukan oleh pemerintah. Oke, saya kira jelas ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD. Jadi ada memang diskriminasi yang dilakukan nyata oleh pemerintah Kota Depok, di mana dia dengan keputusannya membangun kesepakatan bahwa dilarang orang beribadah di situ. Padahal sesungguhnya itu bukan gereja katanya, tapi hanya ya sekolah musala lah kalau di Muslim, yang hanya membutuhkan izin dari orang-orang yang ada di lokasi, di sekitar lokasi bangunan tersebut. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Depok ini lagi-lagi sebenarnya adalah merupakan satu kebijakan yang sengaja melabrak apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yaitu Pak Jokowi, yang sudah sering sekali menegaskan bagaimana masyarakat, pemerintah, baik pihak kepolisian dan semua jajaran yang terlibat di sana untuk tidak mempersulit yang namanya peribadatan, termasuk di dalamnya dalam mendirikan rumah ibadah. Jadi saya kira ke depan dengan situasi menjelang pemilu ini, pilpres ataupun pilgub dan pilwal, ya, masyarakat harus berhati-hatilah dalam memilih pemimpin. Jangan kemudian pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang memiliki watak kadrun. Karena kalau itu yang terjadi, maka sangat menjadi wajar kalau terjadi diskriminasi atas nama agama. Karena itulah yang selama ini kita lihat di lapangan, dan sudah bukan lagi rahasia umum, dan seharusnya memang masyarakat mengenali mereka. Jangan kemudian hari baru menyesal. Nah, itu yang terjadi akhir-akhir ini di banyak tempat di wilayah Indonesia ini. Masih banyak orang atau masih banyak ormas-ormas yang berlaku intoleran terhadap kelompok minoritas atas nama agama. Mereka meneriakkan Allahu Akbar lalu kemudian melakukan tindakan kekerasan yang menurut saya Tuhan pun tidak rela melihat kejadian tersebut. Nah, karena itulah sekali lagi saya berharap pihak aparat dan seluruh jajaran pemerintah menyikapi hal ini dan jangan sampai kemudian terulang lagi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.